Oke guys, waktunya unboxing paket dari Makerfire, dan mengerikan pajaknya yang harus dibayar 327, padahal harga barangnya tertera $15. Di sini sudah tertera gift hadiah ya. Kemudian keterangan lagi satu plate model. Jadi paket ini sudah dibongkar sama petugas cukai atau petugas pajak atau petugas nggak tahu lah. Pokoknya ini kalau nggak salah sih Pos Indonesia ini BUMN ya. Jadi mereka entah berantah ngambil harga ini. Jadi teman-teman bisa lihat di sini ya. Bea masuk impor 117.000. Ini dibuka aja ya. Nah, gini kan lebih enak. Aduh. Oke, langsung dibuka. Ini pengirimnya dari Beijing Yanwen Logistik CO6. Lalet. Dalam kurung Singapura. Ya, jadi ini ada PPN impor, ada bea masuk impor. Ya. Di sini angkanya mengerikan guys, 117, 182, total 300.000. Di sini masih ada administrasi 15.000, handling fee ya 10.000. Jadi bongkar paket pun dapat duit mereka. Sewa gudang nggak ada. Totalnya 327.747. Mengerikan. Oke, langsung aja dibuka biar lihat. Ini tuh, lihat, sudah dibongkar sama mereka, dan mereka balikinnya pun ya salah-salam. Oke, ini masih segel ya dari pos. Jadi kalau misalnya isi paketnya nggak sesuai, tuh lihat, isi paketnya nggak sesuai, ini klaimnya apakah bisa ke Pos Indonesia gitu loh. Ini aduh, negara ini makin lama makin gak jelas nih. Tuh, ini dia produknya guys. FPV starter kit ya. Ini sudah dibuka ya, tadi kelihatan jelas ya. Nah, ini sudah dibongkar sama mereka, cuman diisolasi ulang lagi. Dan isolasinya mereka ada nih, ada pos-pos ya. Tapi dari sono nih jelas nih, nggak ada plastiknya. $15, 300.000 nggak nyampe guys. Harga barangnya nggak nyampe 300.000, tapi bayar pajaknya 327.747. Hello Indonesia. Pemerintah Indonesia ini gimana, peraturannya makin ngawur. Oke, ini dia produk Armor Blue Bee. Ini drone FPV, size nya mikro ya. Ini gambarnya remote sama drone. Oke, ini cuman sarung aja ya. Ini ada keterangan pakai baterai 1S 300 mAh, motornya cordless ya, brush 716, wheelbase 65 mili. Untuk kameranya Makerfire IO kamera with VTX. Nah, ini untuk jarak guys, dikasih keterangan around 100 meters, 100 meter. Flight time-nya sekitar 5 menit round. Jadi jangan bilang long ring. Aduh, long ring ya kalau duitnya long gitu. Kalau dananya nggak long ya jangan bilang long ring. Oke, ini dapat monitor guys. Wah, cakep nih guys. DMKR. Oke. Nah, tuh berantakan semua kan, kacau balau ini. Bukan bom ini. Oh, enggak kelihatan, sorry. Bukan bom ini drone. Drone toys, drone mainan. Ini yang mahal ini nih, monitornya ya. Wih, imut-imut kecil banget. Ini pakai baterai berapa nih? Wah, pakai baterai AA 2 biji. Nah, nampaknya sekecil ini masa mau terbangnya jauh-jauh. Nggak usah banyak gaya, pemula yang duitnya nggak ada. Jadi kalau udah punya begini ya udah dipakai aja dulu, belajar nerbangin drone FPV. Ini dapat kabel micro USB. Baterainya piro ini? 1 ya baterainya. 1 guys. Ini monitornya coba dicek lah. Takutnya ini untuk kenapa nggak dibuka ya, tumben ya. Oke, ini dibuka ya. Monitor DMKR. Wah, ini guys, unyu-unyu. Cakep nih, 3 inch FPV monitor simple and portable. Oke, coba nyalain.
Cakep. Gak ada antena. Antenanya belum dipasang guys. Nah ini antenanya si monitor. Oke, ini lubang, ini jarum, jadi harus ketemu ya. Kalau Indo jarum sama jarum nanti pedang-pedangan. Oke, coba nyalain dulu. Kita lihat seperti apa kameranya si apa nih namanya, Bluebee. Bluebee. Ini depan mana belakang? Oh, dapat 2 guys. Nah, baterainya dapat 2. Oh, ini ada hitam, ada biru. Ini holder buat naruh si monitornya. Cakep. Oke, ini paket datang langsung di unboxing. Jengkel nih sama Pos Indonesia nih. Masih harga nggak jelas. Masih mengajukan banding sudah dikirim. Nggak dapat. Ini tutup lensa dibuka dulu. Oke, terus kita auto scan. Mana nih auto scan ya? Ini kayaknya. Nah, ini dia. Auto searching. Oke, ini antena standar ya. R3, R8, berhenti di B8. Oke. Udah dapat guys. Tuh. Cakep. Jadi ini dinamonya brush ya. Jadi kalau seperti ini teman-teman beli produk baru apapun ya trunya, biasanya baterainya itu masih kosong, bukan kosong sih, kondisi storage, jadi harus dicas dulu. Jadi jangan keburu langsung diterbangin. Oke, thank you Makerfire. Ini ntar next bakalan ada konten khusus ya buat ngetes terbangin si Bluebee 2. Thank you Makerfire. Ini tinggal dipasang kayaknya. Tapi ini kepala mana? Oh, ini kepala. Jadi belakang ini guys. Ekor itu ada konektornya si. Nah, begini. Wih, cakep. Oke, ini FPV kamera IO ya. Jadi dia cuma butuh power aja yang masuk ke FC. Nah, ini kalau 3 tahun 4 tahun lalu pasti komennya di ini. Tinggal copot ternyata, tinggal pakai konektor. Komennya pasti bisa di flash akro enggak om? Padahal terbang akro aja belum tentu bisa. Banyak gaya. Nah, ini tinggal dicolok. Oh, tadi ini agak kendor kayaknya. Oke, ini bagian dalamnya seperti ini guys. Makerfire Armor Bluebee 2. Oke, sini keterangannya apa nih? Ya gitu deh. Oke. Ini dipasang lagi. Jadi kanopi dapat hitam. Terus tempat kameranya juga dapat hitam. Jadi dapat 2 set ya. Oke, ini dimatiin aja. Untuk pengecasannya pakai bisa nih micro USB. Ini sepertinya bisa ke video in ya. Ya, ini colok sini apa nih audio. Ntar deh dipelajari dulu ya. Ini nih kanopi dapat hitam. Nah, ini tempat kamera juga dapat hitam. Cakep. Oke, jadi ini seperti beli ini ya, beli produk ini. $15 guys, nggak nyampe 300.000, tapi bayar pajaknya nggak masuk akal. 327.747. Nih. Pos Indonesia logistik perampok logistik perampok. Gitu dah. Oke, terima kasih teman-teman. Oh, ini apa nih? Oh, ini kayaknya bisa buat rekam ini. Mungkin ya. Gitu deh. Oke, ini dapat tools ya, obeng, pencungkil propeller nih. Bautnya kalau dapat 1. Oh, bautnya kebongkar di sana. Ini dapat kabel micro USB buat ngecas. Ini buat ngecas nih, cas baterai. Dapat propeller 4 biji. Terus ini sticknya di sini ternyata. Pentolan sticknya di situ guys. Sebentar, pentolan stick. Nah, kita lihat. Aduh. Ini pantas kok aneh remote ini. Nah, begini maksudnya. Flat, ini enak sih, nggak sakit di tangan ya. Kita lihat apakah ini. Wah, ini altitude guys. Altitude bukan full manual. Nggak masalah. Buat pemula pasti seneng banget tuh. Altitude ya, jadi menang ketinggian. Oke, thank you. Hello guys, welcome back to my channel Pilot Nakal. Oke guys, ini ada produk dari Makerfire namanya Armor Bluebee 2.
Judulnya adalah FPV Starter Kit. Jadi buat teman-teman yang mau terjun ke FPV, ini recommended buat pemula ya. Jadi starter kit itu ya nggak harus mahal sih. Dan ini adalah FPV analog, produk dari Makerfire dengan tipenya Armor Blue B2. Dan di sini teman-teman bisa pilih ya. Nah, di sini ada drone plus DMKR FPV receiver screen. Nah, ini namanya DMKR guys. Oke, 3 inch tapi nggak bisa ngerekam. Nah, teman-teman juga bisa pilih drone plus EV 800D FPV goggles. Nah, kalau pakai goggles nggak pakai ini, jadi pilih salah satu. Kalau pengen bener-bener FPV, saran Pilotnakal sih pakai goggles ya. Terus juga ada, waduh ini ada WhatsApp guys, drone plus Skyzone O2 apa ini ya, 02O FPV goggles. Ini mahal sih, mahal banget ini karena gogglesnya mahal. Ada juga plus drone plus Skyzone 04O Pro. Wah, ini mahal juga ya. Jadi teman-teman bisa langsung ke link yang belum akan sediakan di bawah di kolom deskripsi. Jadi teman-teman biasakan menonton dengan seksama dengan dan teliti, karena di setiap konten Pelotnakal selalu kasih edukasi dan informasi. Kalau cuma lihat thumbnail, lihat sepotong-sepotong, dicepet-cepetin, ya nanti gagal paham ya. Dan di sini waktu ini, sebentar, waktu teman-teman pakai ini, ya nanti nggak ada goggles ya. Jadi hanya lihat monitor kecil ini aja ya. Monitornya kecil banget, 3 inch FPV monitor, simple and portable. Dan di sini teman-teman dapat 2 baterai. Nah, di sini Pelotnakal udah cas 2 baterai ya. Ini pakai baterainya kecil unyu-unyu, baterai 3,7 volt, baterai lipo ya di kapasitas 300 mAh. Konektornya masih pakai PH20. Oke lah ya. Karena harganya 109,99 dolar. Ngapain $100 ya, sekitar 1,5 1,6 jutaan. Ya, sudah dapat ini semua. 1 drone, 1 remote, 1 monitor kecil 3 in, 2 baterai, dapat baling-baling 4 ya. Jadi sudah cukup. Nanti pelan-pelan teman-teman bisa upgrade, beli goggles sendiri, atau teman-teman mau langsung pilih yang menggunakan goggles. Oke, langsung aja. Jadi kemarin ini sempat menjengkelkan ya, karena bea cukai di Indonesia itu terlalu mahal sih. Ya udahlah, mau gimana lagi. Oke guys, ini satu plastik. Ini ada baling-baling cadangan. Ukuran baling-balingnya 31 mili ya, karena drone-nya size 65 mili. Satu plastik clip, ada obeng, ada pencungkil propeller, dan ada baut 2 biji. Dan ini dapat kabel micro USB ya. Terus kabel ini apa ya, jack aux ya. Ini ada 3 strip kemungkinan video. Dan ini juga ada satu kabel lagi dengan satu ujung. Ada 4 kabel nih, ini kemungkinan buat rekam ya. Oke, ini penjepitnya untuk di remote. Dan oh iya guys, ini Pelotnakal lupa kasih baterai nih. Jadi ini Maiden, Pelotnakal belum sempat nerbangin juga. Oh iya guys, dapat kanopi ya. Jadi kanopinya hitam, terus rumah kameranya hitam, dan yang terpasang di sini sudah warna biru. Dan ini waktu teman-teman terima memang ini ya, modal gandul. Karena dilepas, kalau posisinya seperti ini nanti nggak bisa masuk. Nah, tinggal diklikin. Dan ini menggunakan FPV kamera IO. Ini sekarang banyak yang nyari nih. Jadi eranya sudah lewat, era FPV analog. Sekarang malah banyak yang nyari. Mungkin buat ini ya, buat apa? Buat teman-teman yang baru kenal FPV, berburunya yang analog nih. Aduh, ini susah masukinnya. Ini piye tuh? Oke, udah biarin aja. Dan di sini menggunakan baterai, nah baterai 2 biji AA ya. Oke, cari baterai dulu guys. Oke, jadi ini nggak tahu ini rumor atau memang kenyataan bahwa jika pakai baterai ini alkalin itu range-nya lebih bagus guys. Ya, jadi sini Pelotnakal pakai baterai alkalin 2 biji. Bisa nyala nggak? Oke. Dan bagusnya si Makerfire Blue Armor, betul ya namanya Blue Armor. Sebentar, nah ini ya Armor Blue B. Nah Blue B ini sudah altitude hold. Jadi teman-teman yang khawatir kalau terbang drone FPV susah, ini sudah altitude hold. Kenapa Ya ini remote-nya ini yang kiri selalu di tengah ya. Oke, sebentar, ini nyalakan monitor. Jadi teman-teman pengen tahu kan, ini monitornya kayak gimana sih? Gitu.
Oke, monitor udah nyala, remote dinyalain. Ini nggak belajar produk guys, nggak belajar manualnya, nggak dipelajari, langsung gas aja ya. Oke, ini buat indoor bisa nggak Om? Bisa jelas guys. Buat outdoor bisa Om? Ya kalau nggak minim angin ya, aman. Oke, dicolok baterainya. Dan ini protokol auto scan aja. Bukan guys, sebentar, protokol posisikan di bukan R4 nih, coba ini ya. Auto scan-nya mana sih? Oh bukan. Jadi pencetahan yang paling bawah ini dia berubah mode ya. Oke, pencetahan lagi. Wah, baterainya tinggal 2 guys. Nah, jadi sebentar. Oh gelap guys, pantesan nggak kelihatan. Oke, coba ini pencetahan. Ini mana ya auto scan-nya ya? Apa ini? Ini B, harusnya sih R, bagusnya ya. Oh ini auto searching guys. Jadi yang bawah dipencet sekali. Karena udah lama nggak main analog ya, jadi ya harap maklum lah. Nah ini sudah masuk CH strip R. Nah dia di R6 guys. Loh, B8. Nah jadi tampilannya seperti ini ya teman-teman. Nah jadi ada yang gagal paham. Om pakai SIM card nggak? Waduh, pakai SIM card. Oh bisa connect ke handphone nggak? Jadi apa ya? Apa namanya, FPV itu ya ada penerimanya khusus. Nah ini pertama pakai goggles ya, jadi teman-teman kalau bingung, nah ini goggles dia di B8. Oke, pertama coba auto scan aja deh. Oke, ini diversity auto searching, jadi nanti apa yang tampil di monitor ini juga bisa tampil di goggles. Nah nggak keluar guys, auto searching dulu. Nah ini dia dapat di A1. Nah ini yang betul yang mana nih? Oke, biar nggak panas, nah ini dikipasin guys, karena ini kan masih menerka-nerka ya. Oke, ini di berapa nih? Di B8, ini di A1. Coba aja deh. Oke, jadi sebentar, ini bisa dicepitin di sini. Nah kalau si monitor kecil ini nggak bisa ngerekam, jadi protokol rekamnya dari goggles yang protokol punya. Salah. Nah ini mulai rekam guys. Oke, yuk cobain terbang si Bluebee. 3, 1. Oke, auto take off nya mana nih? Auto take off nya. Nah itu arming guys, let's go. Bentar. Kita matikan kipas angin dulu. Nah, ini dia armor Bluebee. Jadi di sini protokol bawa goggles, sama bawa FPV monitor. Enak nih, altitude hold. Tinggian dong. Oke, protokol duduk di sini. Kelihatan nggak ludrunya? Wih. Ya, jadi nah ludrunya. Oke, langsung pakai goggles. Aduh. Bentar guys, protokol posisikan dulu. Nah, jadi teman-teman sambil lihat ini apa yang protokol taruh di remote sama protokol pakai di goggles. Oke, coba arming lagi. Siji loro telu. Coba belusukan guys. Wah, ini keluar ruangan nih. Nah, ini di outdoor ya tempatnya. Wah, kacau tuh. Intervensi guys. Intervensi. Nah. Oke, coba masuk ke jendela guys. Karena ini kan galang tembok ya. Jadi agak delay. Wih, cakep. Bluebee, sebentar, protokol landing aja deh. Protokol mending duduk di luar sini deh. Oke, tetap rekam ya di goggles. Dan ini gangguan nih. Jadi drone-drone seperti ini jangkauan remote-nya ya nggak bisa terlalu jauh. Oke, nah di sini lebih cakep nih. Betul nggak teman-teman? Backlight nggak tapi nih.
Oke, gas terbang lagi guys. Oke, ini speed 3 ya. Oke, mulai arming. Coba belusuan guys. Set. Santuy. Jadi altitude hold itu teman-teman cukup bisa putar. Jadi gasnya yang throttle kiri teman-teman ya sama kayak aerial sih. Nah, oke, coba masuk ke dalam. Jadi pakai speed 3 ini sensitivitasnya lebih responsif ya. Nah, bisa belusuan guys. Wih, wah enak ya Peltakal bisa nerbangin drone kayak gitu. Ya, semuanya butuh proses sih. Oke, di sini. Nah, di sini Peltakal pakai gages. Jadi bisa rekam ya. Kalau teman-teman pakai monitor ya, teman-teman cuma bisa lihat aja. Berhubung Peltakal harus buat konten dan kasih lihat ke teman-teman ya, wajib direkam ya. Oh ya, ini durasi terbangnya berapa lama nih ya? Takutnya nanti kalau baterainya udah habis dia mendarat sendiri. Biasanya gitu. Ada angin guys. Wih, adem. Nah, jadi mungkin kalau teman-teman sudah pakai gages, si monitor kecil unyu-unyu bisa dipinjemin ke teman, saudara, tetangga ya. Jadi biar bisa tahu apa yang kita lihat di gages itu seperti apa. Bagus ini. Nah, ini masuk di belakang masih aman. Jadi teman-teman kalau mau nerbangin drone seperti ini ya terbang secukupnya di lahan seperti ini. Nggak usah bilang jaraknya berapa jauh ya. Karena nerbangin drone seperti ini itu nggak gampang. Susah guys. Nanti bertahap ya. Teman-teman bisa naik kelas mulai dari yang seperti ini. Nanti naik ke yang brushless mungkin 2S, 3 in, 5 in. Terus nanti bisa long ring 7 in ya buat muncak gunung. Oke, 300 mbak, irit banget ya. Ntar pertama landing dulu aja deh. Takutnya baterainya kehabisan baterai. Nah, kok nggak mati ya? Oke. Karena nggak baca buku manual jadinya kayak gitu. Sebentar. Oh iya, dia udah berkedip guys. Nah, tandanya baterainya mau habis nih dia. LED-nya berkedip. Oke, coba ganti baterai kedua karena dapat baterainya dengan 2 biji nih. Panas banget. Ini panas sih dipegang nih. Jadi FPV kamera IO kalau dipegang panas. Nah, jadi kalau sudah putus sinyal si monitornya bakalan muncul gambar semut. Oke, ini coba kita cek ya. Loh, betul kan di 3,71. Nah, kalau baterai satunya masih full di 4. Buset, kok iya. Kok 431 ya? Kemarin pertama ngecasnya pakai apa ya? Kok jadi Elia V ya dia ya? Wah, ngawur ini. Oke, lanjut baterai kedua guys. Kita cobain lagi. Oke, colok. Waktu colok baterai jangan kebalik ya. Kalau kebalik wah salam ntar. Belum terbang, salah colok baterai pertama kali, tiba-tiba kebalik. Wah, mampus dah. Oke, matikan remote dulu. Nah, remote sudah dimatikan. Nyalain, kemudian proses bendingnya cuman stick kiri dia tarik ke atas, stick kiri ditarik ke bawah. Udah, LED nggak berkedip, tandanya sudah connect. Oke, ini iya sepertinya take off-nya manual guys. Nah, dan dinamonya sepertinya pantes. Dinamonya kayaknya 716 ini guys. Pantes kok tenaganya kenceng ya. Baru nyadar ini. Oh iya, ini sepertinya 716 ini. Atau 615 ya. Udahlah, nanti cari tahu. Oh iya, sebentar. Ini angle kameranya agak tinggiin, nah biar bisa ngebut. Oke, sebentar. Ini pertama mulai rekam lagi dari si gages. Aduh, backlight ya. Semoga cukup kelihatan. Oke, mulai rekam lagi di gages. Susu ya. Oke, mulai arming. 1, 2, 3. Sensitif banget. Waduh.
Jadi ini adalah drone legend, bukan drone legend sih. Jadi awal mula Protakal kenal FPV ya dari drone kecil seperti ini, size 65 mili, dinamo brush ya. Jadi ini adalah drone yang mempunyai pelindung propeller. Jadi kalau nabrak pun aman. Coba ke ujung kiri ini ya. Sanggup gak? Wih, bagus loh. Buset, FPV kameranya bagus guys. Untuk powernya kamera Ayo ini 25 mW. Oke, masih cakep. Sekitar 30 meteran atau 50 ya, hampir sih, hampir ke depan. Oke, coba buat belusukan. Ini agak canggung kalau altitude hold ini. Kalau udah bisa nerbangin yang full manual terus nerbangin yang auto kayak gini jadinya canggung. Oke, coba masuk dalam rumah. Masih aman enggak? Wih, bisa guys. Udah berapa tembok nih? Oke, remote masih connect. Digagas Protakal sih aman ya, karena Protakal masih bisa lihat. Nggak tahu di monitor kecil gimana. Oke, kita coba masuk scaffolding buat belajar belusuan. Wih, ngeri guys. Bisa sangkar burung. Set. Misi palsu. Salah alamat guys. Dalam hari. Nah, coba kita belusuan santuy sini. Wih, keren. Jadi drone kecil-kecil kayak gini tuh ya tujuannya buat terbang belusukan, terbang seru ya. Kalau teman-teman nanya buat terbang jauh ya, wah itu salah kaprah itu guys. Wih, oke, coba masuk ke jendela lagi guys. Jadi kalau sudah kelihatan pas habis baterainya kayaknya. Oke, stop record di Gagus. Wah, lagi seru-serunya. Baterainya agak enggak sih, ini baterainya cenderung ke depan. Oke, cobain lagi. Ini nostalgia guys. Nostalgia apa nostalgia om? Oke, masih. Jadi ini pakai feeling ya. Terbangnya berapa menit ya kira-kira. Oke, Protakal kasih tips dan trik ya buat terbang belusuan. Masuk ke, nah ini ngomongnya masuk ke lubang jendela ini ya. Jadi kalau teman-teman sudah yakin, langsung cus. Nah, aduh, geraknya kayaknya enak speed medium itu, nggak terlalu agresif. Nah, jadi kalau speed medium disuruh maju, nah kayak agak. Oke, coba speed 1 ya. Disuruh maju tuh lemot, kayak lama banget. Nah, kalau speed 2 mendingan nih, cukup sedang. Wih. Ini coba kalau full manual jauh lebih enak sih. Tapi ya untuk pemula lebih baik sih altitude hold ya. Karena nanti bakal susah ngontrolnya. Nah, jadi drone altitude hold bukan berarti dia lock posisi ya. Kalau lock posisi itu drone yang punya GPS guys. Dia bisa menahan ketinggian, bisa tetap di satu titik. Sementara ini hanya altitude hold, menahan ketinggian aja. Aduh. Tes tabrak guys. Nah, itu dia turbulensi ya. Jadi kalau kena angin dia bakal seperti itu. Jadi kalau nabrak orang aman guys. Orangnya cuma kaget paling. Aduh, itu ya. Karena ada pelindung propeller dan size-nya kecil. Oke, kayaknya udah mau habis deh. Jadi feeling ya. Mungkin kurang lebih satu baterai sekitar 2 menit 3 menit lah. Oke, stop record. Tek. Nah, jadi goggles sama monitor ini sama. Jadi kalau ada temen nanti yang punya goggles seperti ini, goggles apa FPV 5,8 ya, nanti juga bisa ngintip. Oke, tinggal auto scan aja. Blue Armor. Nah, ini antenanya menjulang tinggi. Nah, ini sekarang baru berkedip nih, LED-nya baru berkedip. Oke, seru guys. Oke, matikan goggles. Tek. Nah, untuk goggles Protakal pakai ini, produk dari Izin, antena fast ya, sama Foxy Lollipop. Untuk strapnya ganti pakai Etix. Nah, kalau teman-teman udah jago, bisa naik ke sini nih. Nah, ini digital, ini baterai FPV Meter 75 Pro dengan menggunakan baterai 1S. Jadi sama-sama 1S, ya sama-sama digital.
sebentar, cabut. Karena kalau lama dicabut nanti ininya panas. Jadi ini sama-sama digital, cuman ini sama-sama size mikro, ini masih 75 mili, 65 mili. Yang ini analog, yang ini digital. Untuk gagglesnya digital aja paling murah di 4 jutaan. Nah, kalau si analog ya kisaran 700, ada yang sampai 5 juta analog ya. Sementara untuk si digital jauh lebih mahal. Oke, di sini ada Speedy BB25, ada yang gede guys. Nih 6 in. Wih, ini punya Om Bayu di Bali nih. Jadi habis ini mau tes terbang si punya Om Bayu. Di sini juga ada B25, ada Pavo 20 Pro. Ini menggunakan DJI O4 Pro. O4 Pro dan ini menggunakan O4 Lite. Oke, jadi goggles yang ini nggak bisa buat digital, jadi hanya bisa ke analog. Oke, semoga cukup paham dan seru sih. Oke, jadi sudah selesai buat nyobain si drone Blue Armor. Sebentar. Oke, ini dia penampakan dari Blue Armor. Simple, sederhana, dan nggak neko-neko. Oke, sebentar. Copot kanopinya. Nah, dalamannya seperti ini guys. Jadi ini ada soketnya untuk FPV kameranya, tinggal dilepas. Oke, nah ini kanopi warna biru dan ini adalah FPV kamera Ayo. Ini vital, jangan sampai rusak ya. Jangan juga kena air, oke. Dan ini adalah FC-nya, flight controller atau boardnya. Untuk dinamo menggunakan soket, jadi kalau dinamonya mati, rusak, teman-teman tinggal cabut soket, ganti dinamo baru, colok soket yang baru. Simple, sama seperti E011 ya, produk Isin yang sudah beberapa tahun silam. Cuman ini soketnya di atas, jadi bagian bawah bersih banget, clean. Keren, good job Makerfire. Jadi bikin produk yang mudah buat pemula, untuk servis, untuk ganti spare part, sangat-sangat mudah. Oke, FPV kamera tinggal dicolok dan tidak perlu disolder ya. Jadi sudah ada konektornya, tentu kanopinya tinggal diikat gini. Udah jadi. Jadi teman-teman kalau udah jago bisa nih seperti ini. Wih, ngebut banget guys terbangnya. Oke, thank you udah nonton video ini. Kalau teman-teman suka jangan lupa kasih like dan jangan lupa klik subscribe. Untuk link pembelian langsung aja beli di website Makerfire. Ini kelihatan nggak sih? Nah, ini dia website Makerfire ya. Link pembelian taruh di kolom deskripsi di bawah video. Keren. Dapat remote, dapat monitor kecil unyu-unyu ya, dapat drone pastinya, dan baterainya 2 biji. Oh iya, untuk charger simple sih, chargernya seperti ini. Nah, jadi tinggal dicolok aja ke charger HP ya, adaptor charger HP. Nah, nanti coloknya begini. Oke. Oh iya, tips buat teman-teman, selesai main baterai masih panas, jangan dicas, biarin dulu baterai kondisi dingin, baru teman-teman boleh cas. Oke. Berarti suka video ini teman-teman bisa kasih like dan jangan lupa klik subscribe. See you next video. Pantang pamit. Thank you, Sefla, and ciao.